Cloud storage udah jadi kebutuhan standar banyak orang saat ini. Cuma kalau butuh kapasitas yang gede, langganannya lumayan mahal sih. Kalau bikin sendiri, gimana caranya? Gak terasa, ternyata sekarang saya sendiri udah cukup bergantung pada cloud storage. Baik untuk keperluan pekerjaan maupun untuk pribadi. Pekerjaan itu berarti dokumen-dokumen yang saya bikin di rumah atau di kantor, itu kalau disimpan di cloud enak deh, bisa diakses di sembarang tempat. Jadi saya lagi jalan-jalan ke mall, harus ada emergency, ngerjain sesuatu, pakai HP bisa, pakai tablet bisa, pakai laptop bisa. Saya akses datanya dari cloud dan bisa dikerjain saat itu juga. Untuk keperluan pribadi, buat nyimpen foto misalkan. Jadi di HP kalau nyimpen foto nggak lama udah penuh bre. Mau berapapun kapasitasnya, kalau kamu rajin foto udah pasti bakal cepat penuh. Nah, dengan adanya cloud storage itu yang pertama bisa menghemat ruang di HP. Jadi tinggal di-upload ke cloud storage, terus yang ada di library bisa dihapus dan dia bisa dilihat sebagaimana kita ngelihat foto di library HP normal. Udah gitu bisa diakses dari mana aja. Jadi tinggal disimpan di sana. Kamu punya 2 HP, 3 HP, kamu bisa melihat foto yang sama. Jadi sekarang yang namanya kebutuhan cloud storage itu bener-bener sangat membantu dengan lifestyle yang sudah kita jalani selama ini. Tinggal tadi permasalahannya. Kalau kita bicara biaya yang harus dikeluarkan tetap ada. Tapi balik lagi, karena kita udah butuh semakin besar kapasitas storage gitu ya, akhirnya biaya yang harus dikeluarkan itu memang nggak bisa dihindari. Beberapa layanan cloud memang ngasih gratis nih dengan kapasitas tertentu. Misalkan iCloud dia ngasih 5 GB gratis, selebihnya silakan bayar. Atau G Drive yang ngasih gede banget, 15 GB gratis, selebihnya silakan bayar. Banyak orang yang ngakalin dengan cara bikin beberapa akun gratis. Jadi bikin Gmail 5 biji gitu ya, dan akhirnya dapat berapa, 15 kali 5 gratis, lumayan. Tapi permasalahannya adalah kalau data kamu gede banget sampai 1 tera atau 2 tera, bayangin berapa banyak akun gratis yang harus kamu bikin. Akhirnya kalau butuh kapasitas misalkan 2 terabyte, bayar biaya bulanan atau tahunan memang tidak bisa dihindari. Dan untuk G Drive tadi contohnya 2 terabyte itu bulanannya 135.000. Kalau bayar setahun langsung bisa 1.350.000. Tapi kalau butuh lebih gede dari itu, 4 tera misalkan, berarti harus keluar duit lebih banyak lagi, bre. Dan nyewa cloud storage kayak gini gak bisa berhenti. Karena begitu kamu berhenti langganan, datanya jadi gak bisa dibuka. Jadi kalau berencana untuk stop, ya kamu harus menyediakan lagi storage pribadi untuk nge-save semua data dari cloud di download, baru silahkan berhenti langganan. Jadi memang dia bisa mempermudah, cuma ya tadi modal memang harus ada. Nah sekarang yang kamu lihat di atas meja ini adalah solusinya untuk bisa punya cloud storage pribadi, tapi bayarnya gak harus rutin bulanan atau tahunan. Cukup beli 1 kali dan bisa kamu pakai selamanya. Bentuknya hampir mirip seperti hard disk eksternal karena memang di dalamnya isinya adalah hard disk biasa gitu ya. Tapi di sini dia punya fitur sebagai cloud storage. Namanya adalah B-Station dari Synology. Ini adalah B-Station Personal Cloud Backup 4 TB yang harga resminya sekitar 4,4 juta. Mahal? Tahan dulu. Tadi barusan kita bahas tentang 2 terabyte-nya G Drive yang setahunnya 1.350.000. Kalau 4 tera berarti butuh 2 kali lipat. Ya 2,7 lah kurang lebihnya. Dan itu kalau kamu langganan 2 tahun berarti udah 5 juta lebih bre. 4 tahun 11 juta. Nah kalau kamu beli ini 4 terabyte cukup bayar 1 kali 4,4 juta, bisa kamu pakai selamanya. Dan yang lebih penting lagi selain harga adalah soal privacy. Bahwa cloud storage yang ini jadi milik kamu sendiri. Datanya disimpan di device pribadi. Beda seperti nyewa iCloud, nyewa G Drive dan sejenisnya, itu disimpannya bukan di cloud di awan, bukan deh, tapi disimpan di PC-nya orang. Kita nyewa PC-nya orang. Jadi kalau kamu punya data perusahaan yang penting dan sangat sensitif atau rahasia, akan cukup beresiko kalau dilepas, disimpan di PC-nya orang. Jadi akhirnya punya cloud storage pribadi, selain akan lebih irit, juga akan lebih aman. Nah, sekarang kita lihat gimana cara kerjanya. Windows kamu masih bajakan? Ganti original, malulah. Karena sekarang kamu udah bisa beli lisensi Windows original pakai GoPay dan OVO di cdkeysales.com. Tinggal klik link di bawah, masukin keranjang, tulis kode voucher TNT untuk dapat diskon tambahan, check out dan pilih metode pembayarannya. Kalau udah selesai, kamu akan dapat license key Windows original yang bisa langsung dipakai untuk mengaktifasi Windows kamu. Bukan cuma Windows, di cdkeysales.com kamu juga bisa beli software dan game original. Link lengkap ada di deskripsi.
BeeStation ini bukan sekedar hard disk eksternal walaupun secara bentuk hampir mirip. Dia punya kapasitas storage 4 TB, tapi di sini dia juga punya prosesor yang menggunakan Realtek RTD1619B, 1 GB RAM DDR4, LAN port 1 GB per second, 1 USB A 5 GB dan 1 USB C 5 GB per second. BeeStation ini akan beroperasi secara independen. Dia nggak butuh PC lain untuk bisa nyala karena dia sebenarnya adalah sebuah PC mini. Akses data ke BeeStation ini akan dilakukan lewat jaringan lokal maupun internet. Jadi ngopi data atau ambil data bisa dilakukan dari mana aja, nggak harus satu lokasi dengan BeeStation-nya. Mau kamu akses dari PC, bisa Mac, Linux, iPhone, iPad, Android device, pakai browser bisa juga. Dan kalau kamu pakai PC atau Mac, BeeStation ini bisa diakses layaknya folder biasa. Tinggal copy-paste normal di Windows Explorer. Untuk penggunaan pada smartphone atau tablet, kamu perlu download aplikasi BeeFiles untuk akses dokumen dan BeePhotos untuk akses gambar. Untuk fotos, kamu bisa aktifkan fitur foto backup, di mana foto di library smartphone kamu akan otomatis diupload ke BeeStation, atau bisa juga kamu lakukan upload secara manual. Dan enaknya nanti foto di library HP kamu bisa dihapus aja biar nggak bikin penuh karena fotonya sudah tersimpan di BeeStation dan bisa kamu buka kapanpun dari manapun seperti kamu melihat library foto biasa. Untuk penyimpanan fotonya, BeeStation ini punya built-in AI yang bertugas melakukan face recognition tanpa harus menggunakan data internet. Jadi semua pemrosesan dilakukan secara internal berkat Neural Processing Unit yang tertanam di situ. Facial recognition dan object recognition bisa dilakukan dengan lebih cepat tanpa mengorbankan performance yang lain. Untuk dokumen, kamu bisa simpan format dokumen apapun di sini. Mau di copy manual bisa, pakai flash disk bisa, pakai hard disk eksternal juga bisa. Bahkan mau disinkronkan dengan layanan cloud storage yang lain juga bisa. G Drive, iCloud, OneDrive, semua bisa disinkronkan ke BeeStation ini secara otomatis. Dan sekali lagi, nggak usah khawatir soal privacy karena cloud storage ini adalah milik kamu pribadi. Untuk setupnya gampang banget, walaupun BeeStation ini punya Synology, tapi setup dan pemakaiannya jauh lebih simpel dibandingin Synology Nest. Manualnya cukup kecil kayak gini, dan kamu hanya perlu mengakses BeeStation lewat browser. Bisa pakai PC atau HP terserah dengan membuka link yang tercantum di manual guide-nya. Device yang pengen mengakses BeeStation perlu install aplikasi. Untuk HP tadi udah saya ceritain, ada BeeFiles dan BeePhotos. Ntar tinggal login aja pakai akun Synology dan udah langsung bisa dipakai. Untuk pengguna Windows dan Mac, kalau pengen mengakses BeeStation seperti folder biasa, kamu perlu download aplikasi BeeStation di sini dan install. Langkahnya sama, entar disuruh login, pilih mau disimpan di partisi mana, di folder mana, dan udah foldernya itu nanti akan langsung synchronize dengan BeeStation dan tinggal copy paste selayaknya folder biasa. Untuk data yang disimpan nanti kita juga dikasih opsi apakah pengen disimpan di dua tempat, PC dan cloud, atau pengen disimpan di cloud aja biar nggak menu-menuhin PC. Dalam kondisi di mana PC atau Mac-nya belum terinstall aplikasi BeeStation, misalnya kamu pinjam laptop punya teman, kamu tetap bisa akses datanya lewat browser tanpa harus install apapun. Untuk transfer data, selama semua device ada di dalam satu jaringan, maka proses transfernya nggak pakai internet, jadi kuotanya masih aman. Tapi kalau diakses dari luar menggunakan internet, baru menggunakan kuota internet. Kecepatannya akan bergantung pada kecepatan internet kamu. Nah, sekarang gimana dengan konsumsi listriknya? Soalnya kalau dibilang dia cloud storage, berarti harus nyala 24 jam. Jangan-jangan boros listrik. BeeStation ini dalam kondisi idle, yang berarti sebagian besar kondisinya bakal idle, hanya makan listrik sekitar 5 watt aja. Jadi kurang lebih setiap 200 jam atau sekitar 8 hari lebih dikit, biaya listriknya sekitar Rp1.600 kalau tarif listrik belum naik. Saat sedang bekerja, konsumsi listriknya naik dikit jadi sekitar 7,5 watt. Hampir nggak terasa. Belum lagi, kerja terberat BeeStation ini hanya saat dia diisi data doang, saat dia loadnya 100%. Itu pun jarang banget. Hitungannya juga paling hanya detik atau menit, tergantung seberapa besar file yang kamu isikan saat kamu sedang ngopi data. Jadi secara hitungan kasar, biaya listrik BeeStation ini paling sekitar Rp6.000 per bulannya. Yap, itu tadi BeeStation dari Synology. Kalau di sini sih kebetulan saya udah pakai Synology yang Nest gitu ya, udah beberapa tahun. Dan sejauh ini memang sangat membantu pekerjaan saya, apalagi di sini ada banyak orang dan memang datanya sering kali harus diakses dari luar juga. Cuma di sana, walaupun dibilang Synology Nest itu secara fitur lebih lengkap, iya, memang bener banget. Jadi di sana dia punya user interface sendiri, jadi di dalam ininya, di dalam mesinnya itu dia punya operating systemnya dan kita bisa akses seperti kita mengakses Windows dan di sana ada App Store juga. Jadi walaupun dibilang fiturnya banyak banget, tapi di sana yang harus di setup juga banyak sekali. Pengen fitur tertentu, download aplikasi tertentu dan kita setup sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, BeeStation ini beda jauh.
Fungsinya hanya sebagai cloud storage, hanya sebagai folder doang. Jadi nggak ada user interface yang bisa kita jalanin pakai mouse seperti Windows, itu nggak ada. Jadi begitu dia aktif, ya udah tanpa perlu setup yang lebih ribet, udah kita dapat folder baru, kita bisa bikin folder lagi di dalamnya, dan ya udah seperti hard disk eksternal, cuma bedanya bisa diakses dari semua device dan dari manapun. Jadi buat kamu yang butuh cloud storage kapasitas besar yang simple setupnya dan simple cara pakainya, dan yang pasti bisa hemat budget dengan sangat signifikan, B-Station ini bisa jadi, bukan bisa jadi lagi, kayaknya satu-satunya solusi dibandingin kita harus sewa cloud storage yang lain. Harganya cuma 4,4 juta, kapasitas 4 TB dengan garansi resmi 3 tahun. Biar aman, belinya langsung di official store-nya Synology. Linknya cek ada di bawah.